Halo semuanya, kali ini kita akan melanjutkan lagi tentang yang namanya dasar pemrograman. Nah, di sini kita akan fokus ke yang namanya array satu dimensi. Pertama-tama, apa sih array satu dimensi? Atau biasanya orang Indonesia nyebutnya sebagai larik. Larik ini adalah kumpulan variabel dengan nama dan tipe data sama yang diacu melalui indeks. Jadi mungkin analoginya sama saja kalau kita kayak di komplek perumahan. Komplek perumahannya sama, tapi bagaimana membedakan rumah yang satu dengan yang lain? Dengan yang namanya nomor. Nomor satu, nomor dua, nomor tiga. Gitu kan. Nah, itu adalah yang namanya indeks. Dan satu rumah itu disebut sebagai elemen. Nah, biasanya dalam konsep array, ini biasanya rumah yang satu dengan yang lain itu ukurannya sama. Jadi kalau tipenya integer, maka semuanya integer. Kalau tipenya string, maka semuanya string. Jadi analoginya seperti komplek perumahan. Kita kalau akses satu rumah, kita perlu yang namanya nomor rumahnya, alias indeks. Nah, biasanya array itu panjangnya terbatas dan harus deklarasikan terlebih dahulu. Tapi memang ini trennya sudah cukup berubah kalau untuk bahasa-bahasa scripting. Biasanya kalau untuk bahasa scripting, contohnya adalah Python, itu mereka tidak membatasi ukuran array-nya. Tapi kalau kita kembali ke bahasa-bahasa yang sifatnya static, strongly typed, seperti Java, C Sharp, itu biasanya mereka memastikan ukurannya harus statis. Nah, sama seperti kompleks perumahan, maka satu indeks hanya akan mengacu pada satu elemen, dan di mana itu bersifat unik. Makanya kalau kita ngeter paket ke rumah nomor tertentu, pasti masuknya ke rumah itu kan, nggak mungkin ke rumah yang lain. Berikutnya, deklarasi array hanya akan memesan memori, namun tidak mengisi nilai setiap elemennya secara langsung. Sama juga ketika rumah ya, ketika developer bikin kompleks perumahan, maka tidak akan diisi langsung dengan orangnya kan. Orangnya nanti harus beli dulu, gitu. Dan ini sifatnya direct access, artinya apa? Artinya kalau kita pengen ke rumah nomor 7, kita tidak harus mengunjungi dari rumah nomor satu. Kenapa ada mekanisme direct access? Nanti ada temannya namanya sequential access. Tapi itu akan kita pelajari di yang namanya struktur data. Nah, tentu kita harus punya rumahnya dulu sebelum bisa akses isi rumahnya kan. Berarti kita harus punya array-nya dulu sebelum mengakses setiap elemennya. Nah, ini penggunaan elemen array sebenarnya sama aja kayak variabel biasa. Kan variabel biasa juga bisa kan kayak rumah ya. Bisa diisi, diupdate, dan sebagainya. Cuman bedanya ketika mengakses atau mengubah nilainya, kita perlu yang namanya indeks. Nah, indeks ini mungkin cukup berbeda dengan nomor rumah pada umumnya. Kalau nomor rumah biasanya kan mulai dari satu. Nah, kalau indeks ini dimulainya dari nol. Kembali lagi bahwa sebenarnya ini adalah aturan array pada umumnya. Walaupun di Python sebenarnya tidak seperti ini. Sebenarnya di Python itu indeksnya bisa macam-macam ya. Tidak harus dimulai dari nol. Tapi ya supaya gampang nanti kalau pindah ke bahasa yang lain kita pakai aturan yang umumnya aja. Nah, jadi ketika array deklarasi, maka program akan memesan memori sebanyak ukuran tipe data dikali panjang array-nya. Jadi kalau misalkan array-nya dia pinjam untuk integer sebanyak 10 biji, maka dia akan memesan 10 variabel tipenya integer. Oke. Ada tiga tahap penggunaan array. Pertama, kita harus deklarasi label atau nama kompleks perumahannya untuk array tersebut. Lalu kita assign nama kompleks perumahannya dengan kompleks perumahannya. Jadi kita bikin kompleks perumahannya. Lalu setelah itu kita mengakses elemen yang ada dalam array tersebut. Ada beberapa jenis array, jadi ada satu dimensi, multidimensi. Mungkin ingat juga ya di kompleks perumahan kan ada ya kadang-kadang penomorannya lebih dari satu. Jadi mungkin ada blok D nomor 5 gitu kan. Penomorannya berarti dua ya. Ada bloknya, ada nomornya. Jadi kalau satu dimensi berarti hanya punya satu indeks sebagai acuan. Kalau multidimensi berarti indeksnya banyak gitu. Nah, ini contoh untuk satu dimensi ya. Nah, di sini kita akan menggunakan komentar untuk deklarasi variabelnya gitu kan. Lalu setelah itu untuk membuat variabel array-nya sendiri, kita tinggal bikin nan kali panjang array-nya. Berarti kita kayak bilang rumah kosong sebanyak berapa. Ini tidak umum di Python. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman cari di internet, sebenarnya Python ketika kita cari array, mereka pasti akan mengarahkan ke yang namanya list. Ya.
Dan list itu cara deklarasinya tidak seperti ini. Tapi kenapa kita menggunakan cara unik ini? Supaya nanti kalau pindah ke bahasa pemrograman lain, kita sudah mengerti konsep dari array-nya. Nah, cara akses elemennya berarti setiap kali akses harus ada nomornya. Sama ya, ketika kita pengen ke rumah tertentu di sebuah komplek, maka kita perlu nomor rumahnya. Dan itu bisa dipakai sama seperti variabel biasa, jadi bisa di-assign dengan nilai dan sebagainya. Nilai indeks tidak boleh melebihi ukuran array, ya dong, supaya tahu akses rumahnya pasti ada, gitu kan. Terus, akses hanya boleh dilakukan jika array sudah deklarasi dan di-assign. Ya, kalau kompleksnya nggak ada, gimana caranya mau diakses? Ini contoh programnya, misalkan kita bikin array berukuran 7, gitu kan. Lalu untuk setiap elemennya kita isi mulai dari Senin sampai Minggu. Nanti pada saat dipanggil, kita hanya perlu menentukan indeksnya yang mana. Oh, indeksnya hari ke dikurangi 1. Oh, hari ke-nya adalah input, gitu kan. Jadi kalau dia masukinnya 2, berarti 2 kurang 1 berarti pada hari indeks 1, yaitu yang keluar adalah nilai Selasa. Nah, kita juga bisa proses array dengan menggunakan yang namanya looping. Jadi kita bisa looping satu persatu. Kenapa bisa di looping? Karena indeksnya di sini kan kita sudah tahu dia terurut dari 0 sampai n, di mana n adalah ukuran array-nya. Jadi kalau misalnya kita pengen, oke, setiap rumah kita kasih flyer, ya udah kita tinggal looping dari indeks ke 0 sampai ke n, gitu. Nah, cara mengisinya gimana? Ya ada dua cara ya. Kalau kita sudah tahu datanya banyaknya berapa, ada juga yang kalau kita tidak tahu datanya berapa. Cara satu ini kita kalau datanya sudah diketahui. Jadi kita bisa tanya n-nya dulu, gitu kan? Berapa nih jumlah nilainya yang mau dimasukin? Kalau sudah, baru setelah itu kita isi satu persatu elemennya dengan menggunakan for biasa. Perhatikan bahwa di sini array-nya di awal dibentuk dengan sangat besar, yaitu 100. Tapi sebenarnya boleh-boleh juga nih kalau misalkan mau array-nya diisinya setelah nilai n-nya kita input. Itu juga boleh. Jadi input n-nya dulu, baru setelah itu a sama dengan nan kali n. Setelah itu bisa diproses dan ditampilkan nilainya, jadi a pada posisi ke i-nya berapa. Nah, cara kedua, ini kalau kita tidak tahu ukurannya, kita bisa dengan meminta input terus-menerus sampai user masukin nilai dummy. Akan 9999. Ini contoh, misalkan ya. Jadi selama X-nya bukan 9999, dia akan terus masukkan dan I-nya akan ditambah 1. Ya. Jadi dengan cara ini nanti di ujung kita tahu I adalah jumlah elemen yang sudah terisi. Gitu ya. Sedangkan array-nya ukuran maksimumnya adalah 100. Kita juga bisa mengisi langsung ya elemen dari setiap array-nya. Contoh seperti ini. TA sama dengan 25, 40, 67, 88. Artinya kita punya array 4 elemen ya, dan elemennya itu diisi dengan 25, 40, 67, dan 88. Nah, ini contoh pemakaian array-nya gitu ya. Jadi kita bisa langsung pakai seperti ini. Nanti ada nilai minimum, maksimum, dan mediannya. Ini contoh lainnya. Dan ini kalau kita bikin kodenya, algoritmanya ya. Maka nanti pada saat disolusi pemakaian array-nya, itu kurang lebih akan jadi seperti ini gitu ya. Jadi pertama dia input dulu ya nilai n-nya, lalu setelah itu dia masukkan elemennya dalam array, lalu setelah itu dia cek apakah ganjil atau genap untuk menghitung nilai mediannya. Nanti tinggal di print nilai maksimum, minimum, dan mediannya. Kenapa kita perlu array? Pertanyaannya gitu ya. Pertama, mempermudah penamaan sekelompok variabel dengan kegunaan sama. Anggaplah misalkan kita ingin membuat konversi, misalkan konversi bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, gitu kan. Berarti kan setiap kata punya padanan. Nah, itu kita bisa pakai array. Atau mungkin kita ingin bikin kode Morse, gitu kan. Jadi sebuah angka itu nanti akan berubah menjadi sebuah kata. Itu juga bisa pakai array. Atau mungkin kita ingin menyimpan kumpulan data. Misalkan nih kumpulan nilai, nilai praktikum mingguan. Kan itu juga bisa pakai array. Dan ini juga mempermudah pemesanan memori dalam jumlah banyak. Jadi misalkan kita pengen 100 variabel, kita nggak perlu tuh bikin variabel A1 sampai A100. Kita bikin aja array, ukurannya 100, gitu kan. Terus mempermudah pengaksesan memori. Tadi ya, kayak punya 100 variabel, kan ribet ya kalau tulis manual satu persatu, A1 sampai A100. Nah, kalau pakai array, itu bisa pakai indeks.
langsung diputar-putar. Terus mengenai proses pada data yang dilakukan secara langsung pada saat masukan diberikan. Sorry, proses pada data yang tidak dilakukan secara langsung. Jadi misalkan datanya diterima dulu, lalu setelah itu misalkan mau diurutkan atau mau diambil nilai kedua terbesar. Nah, itu akan lebih mudah kalau kita sudah punya array, karena kita bisa tandai data mana yang sudah diproses, mana yang belum. Nah, ini ya, tadi yang dibilang di awal juga, bahwa pada Python, array selalu berupa dinamis. Cuman di sini kita menekankan seperti statis. Hanya supaya nanti kalau pindah bahasa pemrograman, itu akan jadi lebih mudah. Nah, string itu merupakan array of character. Jadi kalau lu punya string Oscar, berarti itu adalah karakternya panjangnya 5. Dimulai dari indeks ke 0 itu O, lalu indeks ke 4 adalah R. Dan none itu artinya adalah kosong. Makanya tadi bilang none kali 5 artinya berarti ada 5 variabel kosong di dalam array-nya. Oke, seperti itu saja. Terima kasih.